Kalau Allah perintahkan perintah solat, apakah Allah solat? Tidak. Masuk perintah lain, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ini perintah puasa. Apakah Allah puasa? Tidak. Aqimus shalah wa atuz zakah, dirikan salat, tunaikan zakat. Allah suruh kita bayar zakat. Apa mungkin Allah bayar zakat? Tidak. Tapi ada satu ayat yang khusus. Sebelum Allah perintahkan kita, terlebih dahulu Allah melakukannya. Kita soleh, istri kita soleha, kita masuk surga. Suami istri di dunia, suami istri di surga. 100 tahun dikuasai khilafah Islam. Nggak jamin Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan duduk berkumpulnya kita selesai berjamaah maghrib dan insyaallah menuju isya nantinya, duduk berkumpulnya ini mendapatkan ridho dan ampunan dari Allah. Amin. Apalah Bu? Amin. Nah. Badan Kenajaran Masjid beserta segenap jajaran kepengurusan yang kami hormati, ayah bundaku, bapak ibu, jamaah salat maghrib ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah. Bapak Ibu yang mulia, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala ada menjelaskan satu perintah, yang perintah itu belum dijelaskan kepada kita, namun Allah yang terlebih dahulu melakukannya. Kalau perintah sholat, Ibu, Bu, ya. Marah Ibu. Marah Ibu. Kalau perintah sholat, Allah perintahkan perintah sholat, Allah sholat tidak? Itu makanya suka aku manggil mak emak. 5 menit nggak aku panggil, orang tuh cakap sendiri yang orang lain. Mak, oi mak. Kalau Allah perintahkan perintah sholat, apakah Allah sholat? Tidak. Masuk perintah lain, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ini perintah puasa. Apakah Allah puasa? Tidak. Aqimus shalah wa atuz zakah, dirikan salat, tunaikan zakat. Allah suruh kita bayar zakat. Apa mungkin Allah bayar zakat? Tidak. Tapi ada satu ayat yang khusus. Sebelum Allah perintahkan kita, terlebih dahulu Allah melakukannya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya salawat kepada Nabi. Allah dulu buat, baru disuruh malaikat. Habis itu dikerjakan, malaikat disuruh, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang ngaku beriman. Baru perintah itu datang kepada kita. Sejak kapan dan sampai kapan Allah bersalawat sama Nabi Muhammad? Innallaha wa malaikatahu yusalluna. Kalimat yusalluna fi'il mudhari menunjukkan dari mulai tercipta sampai habis dunia Allah tetap bersalawat sama Nabi. Dahsyat dan mulianya Nabi Muhammad. Waktu yang akan kita ambil sampai isya nanti hanya untuk membicarakan keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa jamaah masjid ini, Pak. Luar biasa. Emak-emaknya kalau dengar nama Nabi Muhammad semangat jawab salawat. Karena dulu pernah diceritakan dalam sebuah kitab, Bapak Ibu, Nabi lagi duduk-duduk santai, Pak. Duduk-duduk santai di teras rumah sambil minum.
Memang karena malam ini minumnya belum datang, ya bilang aja lah pada ceceknya ada minum. Lagi duduk-duduk santai Nabi Muhammad sambil minum, ada seorang pemburu datang membawa hewan buruan yang sudah ditembak. Hewan buruannya itu kijang, tapi tak pakai Innova, kijang. Dibawa kijang ini oleh pemburu melintasi rumah Rasulullah. Ternyata Rasul mendengar satu suara yang suaranya beda daripada manusia. Minta tolong sama Nabi, ya Rasulullah, tolong aku ya Rasul. Nabi nyari-nyari siapa lah yang minta tolong nih. Rupanya nampak ada seorang pemburu membawa hewan buruan kijang. Nabi bertanya sama kijang. Salah satu mukjizat Rasulullah, bisa paham bahasa hewan. Kalau kita tahu bahwa Nabi Sulaiman yang paham bahasa hewan, Nabi Muhammad pun paham bahasa hewan. Kalau kita tahu waktu kecil bisa bercakap-cakap Nabi Isa, Nabi Muhammad lahir pun bisa bercakap-cakap. Dari sekian banyak mukjizat dimiliki oleh para nabi, Nabi Muhammad memiliki semuanya. 124.000 nabi dan rasul dikirimkan Allah, 313 menjadi rasul, 5 menjadi ulul azmi. Semuanya hampir memiliki mukjizat, dan semua mukjizat itu rasul punya. Di antaranya bisa paham bahasa hewan, termasuk bercakap sama kijang. Kalau Nabi bercakap sama hewan namanya kijang. Kalau ada di Sukarami orang bercakap sendirian tengah jalan, bukan mukjizat tuh. Itu orang yang agak kurang-kurang dikit tuh. Latihan sinetron. Tak semua orang yang bercakap-cakap sama binatang itu punya mukjizat, tak semua. Jangan pula ibu mendengar ceramah ke malam nih, oh Nabi itu bercakap sama hewan punya mukjizat. Berarti siapa bisa bercakap sama hewan punya mukjizat. Lewat ada orang bercakap sama kambing, mukjizatnya ini ada nih. Enggak, mukjizat itu hanya diuntukkan Allah kepada Rasul Allah. Dikirim untuk apa? Untuk dalil, hujjah dan pegangan dalam dakwah mereka. Apa ada mukjizat lagi zaman sekarang? Tak ada lagi, karena Nabi berakhir, khataman nabiyyin wal mursalin, ditutup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tak ada lagi mukjizat. Yang ada, ulama-ulama kita mempunyai karomah, kemuliaan, kelebihan, fadilah. Ulama-ulama kita, para habaib kita, guru-guru kita, kiai-kiai kita, mereka banyak memiliki karomah, bukan mukjizat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat dimuliakan oleh Allah, dan yang siapapun di antara kita memuliakan Rasulullah, yakin Allah pasti memuliakan dia. Ada orang yang selalu menyanjung Rasulullah, yakinlah dirinya pasti jadi tersanjung, karena sudah menyanjung orang yang paling tersanjung di hadapan Allah yang maha sanjung. Siapapun yang memuliakan Nabi Muhammad pasti hidupnya mulia, karena sudah memuliakan orang yang paling mulia di hadapan Allah yang maha mulia. Suatu kisah ibu, ini kisah sering kusampaikan kalau bicara masalah sholawat. Ada mantan preman, yang mantan preman ini kalau masuk dia ke Sukarami, di warung-warung Cina itu gampang kali dia nyari duit. Satu hari cepet dapatnya itu 10 ruko udah 1 juta. Ini preman ternyata masuk penjara, dalam penjara dia taubat. Bukan cuman dirinya bu, bininya pun ikut. Kan hebat kali ini laki bini preman, nyari makannya dari situ. Ketika dalam penjara dia berazam dalam hatinya keluar dari penjara, hijrah total dah, habis total hijrah. Nggak ada lagi berbuat maksiat, berbuat jahat, buat onar, nggak ada. Nyari yang halal aja dah. Itu yang diazamkan dalam penjara bu. Pendek cerita bapak ibu, selesailah hukuman, keluarlah orang dari penjara, sampai ke kampung halaman, sampai ke rumah, satu makanan pun nggak ada. Namanya hijrah. Setiap yang mau berbuat baik pasti ada cobaan. Baik pun niat yang kita lakukan, pasti ada aja cakap orang yang nggak baik. Macam bentar lagi haji, bentar lagi kan motong-motong kurban. Sini ada potongan kurban. Tengoklah nanti, ada yang bercakap nanti habis motong kurban. Kakak dapat kak? Dapat. Berapa kupon? 2. Aku enggak kak. Padahal ya kak, nggak usah membahas lagi lah kak. Mau aku datangi BKM itu nanti kak.
Kenapa kau datang? Biar tahu dia, Kak, biar tahu. Datang dia ke rumah BKM. Tahu kau? Kenapa? Belum berdiri masjidnya aku dari sini. Terus, Kak, kok nggak dapat aku? Dulu bayar zakat dia gitu juga, nggak dapat bagian, ribut sama panitia badan amil zakat. Kalau seandainya kita nggak dapat, mohon maaf, mungkin itu doa dari orang bahwa kita bakalan jadi orang kaya. Ngapain repot-repot datangin rumah BKM, aku kok nggak dapat, aku kok nggak dapat. Bangga jadi orang miskin. Bu, bu. Ketika preman itu tak punya apa-apa, Pak. Begitu sudah tak memiliki apa-apa, hari terus berjalan, hari pertama, kedua, ketiga, makan nggak juga dapat. Nggak makan-makan, padahal berpikir balik dalam hati, tarik belakang lagi hidup. Semalam sebelum aku masuk penjara, makanan gampang dapatku. Duit dapatku banyak, berapapun yang aku mau ada. Siapapun yang mau aku datangi pasti dapat. Sekarang kok berat kali, serat kali lah rezekiku. Bininya ngasih tahu, Bang, hijrah lo, hijrah. Artinya tahan, sabar, jangan berbuat yang enggak lagi. Lewatlah emak-emak pakai telekung. Ditanya, yang lewat rupanya Kak Siti. Mana, Kak? Masjid. Ngapain, Kak? Ada makanan. Mendengar ada makanan, yang udah 3 hari nggak makan, preman ini bilang sama bininya, Dek, ambil telekung kau. Telekung yang mana, Bang? Yang di lemari. Rupanya bininya udah 3 tahun nggak pakai telekung. Dibuka lagi telekung itu, Bang. Rupanya udah entah cemana bentuknya, dibagus-bagusin, dipakai. Kemana, Bang? Masjid. Ngapain? Makan. Karena kata Kak Siti tadi ada makanan. Rupanya Kak Siti nggak jelaskan makanan di masjid itu bukan makanan kita sehari-hari, tapi makanan rohani, ceramah. Ya kayak gini, makanan rohani nih. Makanan jasmani, makan apalah, karena nggak ada kan nggak bisa gue bilangkan apa namanya, makanan lah pokoknya. Minum itu salah satu makan jasmani. Nah, macam inilah, ini minuman jasmani nih. Nah, mungkin musim hujan kayak gini kan agak cerah aja Pak warnanya. Ini aku yakin langsung dibeli ke sebelah nih. Udah siap, sudah stay. Oh. Begitu duduk itu preman dihadap di muka, bininya di belakang. Lama ditunggu, ternyata kiai baru datang dari kamar sebelah. Masuk dengarkan ceramah. Tunggu-tunggu kok nggak ada makanan. Apapun nggak jumpa, apapun nggak datang. Itu kiai ceramah nyampaikan kajiannya, Pak. Beliau bilang, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah hadirin, ketahuilah yang membuat hidup bahagia, selamat dunia akhirat cuma satu. Selalu berbuat amal dan menyebut nama orang yang paling dicintai Allah dengan sebutan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Begitu mendengar cakap kiai itu, preman itu langsung keluar, di depan pintu dikasih kode sama bininya. Preman, bininya paham, ini nyuruh pulang. Sampai di depan gerbang, bininya nanya, loh Bang, kok pulang, kan belum makan. Makan palato kok makan, nggak ada ini gitu. Terus kok coba pulang Bang, tunggu siap selesai lah. Udah dapat aku kunci kehidupan dunia akhirat. Apa itu Bang? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Satu yang dia miliki, yakin dengan cakap guru. Awak kan kebanyakan ilmu tapi tak yakin-yakin. Sekarang makin banyak titel, makin banyak guru, makin banyak ilmu, cuman paham dan mengerti namun tak yakin. Makanya Rasul mengkhawatirkan umat di akhir zaman bukan dhaiful iman, lemahnya iman, melainkan dhaiful yakin, lemah keyakinan. Sepanjang jalan Ibu, Pak, ini mulut si preman komat kami tak pernah henti mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tak berhenti sampai seminggu, makan pun tidak, namun tetap kenyang. Sampai-sampai viral nama ini seorang preman di pelosok kampung, namanya sudah terkenal. Siapa? Kiai Solawat. Nih, udah dikasih gelar Pak Kiai Solawat. Padahal ibadah nggak pernah banyak-banyak. Baru keluar dari penjara langsung jadi Kiai Solawat.
Kenapa? Karena selalu mengucap sholawat. Suatu pagi datang seorang ibu-ibu ngantar air minum, sekaligus menggendong anaknya yang risih mendengar anaknya 3 malam udah nggak tidur-tidur, asyik nangis terus. Kan biasa gitu bu, anak-anak bayi yang menangis terus pak. Datang dia mengantarkan minuman sama Kiai selawat, Kiai, tolong Kiai doakan air ini Kiai. Aku minta tolong Kiai doakan air biar anakku yang rewel nggak lagi menangis kuat-kuat. Capek Kiai, 3 malam nggak tidur dibuatnya Kiai. Kiai menjawab dengan polosnya, bu, aku ini bukan Kiai, aku bukan ustadz, aku bukan dukun, jadi nggak bisa ngobatin orang. Tolonglah Kiai, orang-orang bilang Kiai itu hebat, kata orang itu. Karena dipaksa seorang ibu yang punya anak itu, Kiai ngambil air minum, dibacakan sholawat 7 kali. Habis 7 kali dia doa, ya Allah, air sebagai asbab, Engkau yang maha penyembuh, Kau sembuhkan apa yang ingin diinginkan ibu ini. Diminumkan air sama anak, tak menangis lagi, sehat dari penyakitnya. Makin terkenal Kiai selawat karena sudah berhasil ngobatin anak kecil. Makin terkenal, makin viral, subscribernya makin banyak. Sudah iya, punya YouTube dia. Udah terkenal keliling kemana-mana daerah. Ternyata bapak ibu di kampung itu di bawah kekuasaan sultan. Beberapa minggu yang lalu istana sultan itu dirampok oleh 7 orang perampok. Hilang mahkota kerajaan, diambil oleh perampok. Karena mendengar ada di kampung sebelah Kiai selawat yang manjur doanya, prajurit dikirim untuk memanggil Kiai selawat ke istana. Pendek cerita, datanglah prajurit ke istana, mengucap salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kiai, ya, langsung dia kan, ada apa? Kami perintahkan raja sultan untuk membawa Kiai ke istana. Ngapain? 8 hari yang lalu istana dimasuki perampok. 7 orang perampok mencuri mahkota raja. 7 orang ustadz, 7 orang kiai, bahkan 10 dukun sudah diantar ke istana untuk mencari perampok, nggak juga ketemu. Karena nama Kiai sudah terkenal, kami minta tolong Kiai ke istana. Kata Kiai ini makin parah kerjaan ini. Karena kalau udah berurusan sama kerajaan, salah-salah kita yang dipenggal kepala, bu. Kiai itu punya syarat, aku mau, tapi ada syaratnya. Apa Kiai? Siapkan makanan, karena Kiai belum makan. Oke Kiai, ayo berangkat. Sampai mereka di hadapan raja, bapak ibu, raja juga menjelaskan apa yang dijelaskan oleh prajurit tadi. Ketika raja memberikan informasi kepada itu Kiai, bagaimana wahai Kiai, maukah kau membantuku? Dengan lantang Kiai selawat jawab, saya siap raja, tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Yang pertama, izinkan saya tinggal di istana selama 7 malam. Syarat yang kedua, selama 7 malam siapkan makanan yang lezat. Syarat yang ketiga, malam pertama siapkan 1 ekor kambing, malam kedua 2 ekor kambing, malam ketiga 3 ekor kambing, sampai malam ke-7 7 ekor kambing. Yang namanya raja gampang pak. Mulai malam ini Kiai sama istrinya tinggal di sini. Prajurit siapkan kamar untuk mereka. Rupanya kedatangan Kiai selawat bapak ibu diketahui oleh gerombolan perampok. Sehebat apa sih ini Kiai selawat sampai dipanggil raja, sampai nginap-nginap di rumah. Perampok mengutus 1 orang anggota, kau tengok dulu ke istana, pura-pura kau menyamar jadi orang biasa, kau cek apa kerjaan Kiai selawat malam. Hebat kali rupanya dia. Pendek cerita, di malam pertama duduklah Kiai selawat sama istrinya sambil nunggu makanan. Udah lapar kali rasanya itu dah. Sesuai perjanjian, pembantu kerajaan datang mengantarkan makanan dan 1 ekor kambing. Di waktu yang sama, anggota-anggota perampok 1 orang dikirim mengintip di sebelah tembok kerajaan, menguping, mendengarkan apa yang disampaikan, diceritakan oleh Kiai selawat. Ketika
mendengarkan atau menguping cakap-cakap Kiai Selawat. Kambing pun datang, Kiai Selawat berucap, alhamdulillah, malam pertama aku di sini, datang kau sendirian kemari, mungkin mau nengok-nengok aku. Perampok di sebelah bingung, loh kok dia tahu aku datang sendirian? Dari mana dia tahu aku sendirian kemari? Mereka pun makan lezat. Perampok melapor, tuan, dibilangnya sama ketua perampok, memang hebat Kiai Selawat. Hebatnya cemana? Tahu dia aku datang sendirian ngintip. Ah, nggak percaya aku. Cok, besok ke kawannya dia, sucok kawannya, ke kawan dia besok. Malam kedua perampok datang berdua. Begitu datang perampok berdua, menguping, mengintip, mendengarkan cakap Kiai Selawat dalam kamar, datang pembantu ngantar 2 ekor kambing. Apa cakap Kiai Selawat? Tadi malam kau sendirian, malam ini kau bawa kawan pula. Takut atau cemana? Yaudah, malam ini berdua aku layani, kau mau apa aku buat. Pening sucok, betul kata kau tuh bang, betul. Lapor kita. Malam ketiga, malam keempat, sampai malam terakhir Kiai Selawat. Kiai Selawat pun masih pening. Jawabannya apa? Di mana itu perampok dan bagaimana mendapatkan mahkota raja? Nggak dapat. Yang penting dia nikmati makanan. Tapi tiap malam dia tak pernah berhenti mengucapkan salawat sama Nabi. Tak kurang dari 1000 kali salawat. Malam ke-7 ketua perampok pun berunding. Gini ajalah, aku nggak percaya aku ada orang hebat seperti itu. Malam nih rame-rame kita datang. Ku bawa mahkota nih. Kalau betul Kiai Selawat yang kalian bilang hebat itu tahu kita datang, kita antarkan ini mahkota, kita taubatan nasuha. Malam ke-7 datang ibu. Datanglah pembantu mengantarkan 7 ekor kambing. Segala macam diantarkan hidangan makanan. Karena terakhir perampok pun datang 7 orang ngintip, menguping. Apa kata Kiai Selawat sama bininya? Dek, malam ini nggak perlu capek-capek kita lagi nyari kemana-mana. Kenapa bang? 7-7-nya pun datang malam ini, biar kau tahu aja. Datang orang 7-7-nya, kau tengok udah ngumpul orang tua. Mau diapakan pun bisa. Mau disembelih dulu baru dimakan bisa, mau ditusuk langsung baru dibakar bisa. Gawat, pucet ketua perampok itu. Pintu didobrak, sujud di kaki Kiai Selawat, langsung mengantarkan mahkota. Kiai, kami taubat, mohon ampunan. Mereka pun dipenjara oleh kerajaan. Kiai Selawat pulang membawa 1 peti emas yang begitu banyaknya, berkat selawat. Padahal dia tak tahu apa khasiat selawat. Esok harinya Bapak Ibu, di hari Jumat, kampung sebelah mau buat acara peletakan batu pertama untuk membangun masjid. Karena di kampung itu ada musola, yang musola itu udah mau roboh. Rencana mau dirobohkan, letakan batu pertama langsung dibangunkan masjid. Kebiasaan orang kampung ngalap berkah, kalau orang Jawa bilang, ngambil keberkahan itu manggil kiai, doa paling tidak, dan meletakkan batu pertama. Dilakukanlah, terjadi. Dipanggillah Kiai Selawat. Begitu datang Kiai Selawat, tangan Kiai Selawat dicium bolak-balik. Dalam hati Kiai Selawat bercakap, ini baru kiai palsu, cemana yang asli? Luar biasa ini. Selesai, begitu tengok jam 10 lewat, panitia peletakan batu pertama bilang sama Kiai, Kiai mohon izin, ya, berhubung ini hari Jumat Kiai, rondon acara kita banyak, bagaimana kalau acara peletakan batu pertama kita laksanakan habis sholat Jumat? Cocok? Kata Kiai. Kita harus melaksanakan sholat Jumat pertama dulu nih Kiai, permintaan kami. Bagus. Ada lagi permintaan Kiai, apa itu? Yang menjadi imam sama khotib Kiai. Kiai lembut giginya mendengar itu. Sambil berpikir-pikir panjang, ini menyalah kerjaannya, menyalah. Menyalah ini, menyalah. Karena Kiai mantan preman selalu bercakap harus punya syarat. Aku bisa, tapi dengan syarat. Apa Kiai? Nanti pas di dekat mimbar itu, ini mimbar, 2 baris dari mimbar sampai ke ujung, tolong kosongkan. Kiai mau lari Pak, dia mau cabut, maka disuruh kosongkan ini, biar anak begitu berdiri langsung. Oke Kiai, namanya jamaah masyarakat
dan orang-orang yang udah yakin sama Allah melalui kiai selawat, orang tuh hakul yakin, sami'na wa ata'na. Pendek cerita, Jumat pun masuk, azan sudah berkumandang, naiklah khotib di atas mimbar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena mumpung ini 02 sampai ke ujung, kiai pun lari sampai ke ujung. Karena orang nengok kiai selawat lari, sab pertama pun ikut lari dari jalan yang sama. Sab kedua lari, sab ketiga lari, habis semua orang keluar, Allah menakdirkan musalla pun roboh. BKM bilang memang hebat kiai selawat ini. Tahu dia bakalan roboh musalla, makanya disuruhnya 2 baris kosong biar jalan orang jangan bertabrakan. Gara-gara kiai selawat bilang lari orang lepas. Tengok, kiai selawat ingin menghindar, tapi Allah yang mendekatkan. Dia mau jauh dari kenikmatan itu, tapi Allah yang membuat orang mengejar dia. Kenapa dia bisa mulia di hadapan masyarakat? Karena sudah memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kiai selawat, mohon maaf, yang tak paham apa-apa, Pak. Konon kita yang sudah mengerti dari dulu siapa sosok Nabi Muhammad, apa fadilahnya. Salah satu hadis kata Nabi, siapa yang mau salawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Di hadis lain Rasul mengatakan, siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 20 kali. Kok hadis ini berbeda? Ada 10, ada 20. Ini salah satu bentuk sifat jaiznya Allah. Suka-suka Allah mau ngasih pahala berapa banyak. Nih, salawat itu menenangkan hati, bisa. Salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat itulah yang akan menjadi saksi di akhirat bahwa kita salah satu bukti cinta pada Rasulullah. Kalau kita menchatting, ya, menchatting kawan terus, tiap hari kita chat, tiap hari di chat, di WA-nya 5 menit sekali dia ngirim, kita kirim, 5 menit sekali kita kirim lagi. Begitu kawan tuh buka WA, pasti yang pertama dapat tuh nomor kita. Kenapa? Karena selalu kita menchatting. Kawan pun gitu, tiap hari asalkan 5 menit sekali dikirimkannya hadis-hadis, kirimkannya cerita-cerita, tiap saat dia ngirim, 10 menit sekali dia ngirim. Begitu kita buka handphone, pasti otomatis kita pasti nengok di handphone kita nomor dia yang pertama kali. Begitupun sama Rasul. Siapa yang selalu bersalawat sama Nabi Muhammad, pasti nama dialah yang paling dekat sama Rasul. Itu yang kita inginkan, nggak banyak-banyak, cuma sholawat. Sholawat 1 hari 10 kali aja udah banyak faedah. Dalam dialog Nabi sama Rasul sama para malaikat, ini dikumpulkan dalam sebuah hadis, kata malaikat Jibril, ya Rasul, apabila umatmu membacakan sholawat 1 hari 10 kali, sehari semalam 10 kali aja, maka kata malaikat Jibril, nanti ketika dia menjalani titian Siratal Mustaqim, jatuh dia ke bawah, ku sambut dari sebelah kanan. Jatuh ke kiri, ku sambut sebelah kiri, ku barangi menuju surga. Datang malaikat Mikail yang menurunkan hujan. Apa kata malaikat Mikail? Ya Rasul, kalau seandainya umatmu membacakan salawat 1 hari itu sehari semalam 10 kali, kelak ketika sakaratul maut datang padanya, haus begitu luar biasa, akan kukirimkan air telaga surga salsabila untuk minumkan kepadanya. Karena sakaratul maut itu, Pak, luar biasa dahsyatnya. 99 cobaan datang menghampiri, satu cobaan yang paling dahsyat, haus. Dan pada saat itu pula lah datang ujian. Apa ujiannya? Datang iblis menyerupai wajah orang tua kita, membawa secangkir air minum, disuruhnya kita minum. Iman tak kuat di dada, agama tak kuat menjadi pondasi, alhasil kita minum melepaskan agama Allah, mati dalam keadaan kafir. Malaikat Mikail cuma bilang, siapa yang salawat 1 hari cuma 10 kali, maka nanti ketika sakaratul maut akan kukirimkan, kuberikan minuman dari telaga surga. Datang malaikat Israel tak mau kalah, ya Rasul, kalau ada umatmu baca salawat 1 hari 10 kali, nanti ketika nyawanya mau dicabut, akan kucabut nyawanya, lembut seperti mencabut nyawa para nabi dan rasul.
lembut kali, macam sok tenar soklin lah. Iklan pula. Ini berkat selawat. Selawat ini belum pun ada di dunia, udah banyak orang selawat. Ingat dulu ketika Nabi Adam alaihissalam bangun dari tidur, tengok sebelah kiri, udah ada Siti Hawa. Kenapa? Sebelum tidur Nabi Adam menghayal, kok adalah kawan gue sini, enak rasa rame-rame di sini. Nabi Adam aja merasakan sunyi Pak, walaupun surga itu luas, enak, fasilitasnya lengkap surga punya fasilitas. Sendirian Nabi Adam galau juga. Gitulah hidup kalau sendirian menjomblo terus gitu. Nggak usah nengok-nengok aku kalian yang jomblo-jomblo. Nabi Adam bangun dari tidur, tengok sebelah tempat tidurnya ada Siti Hawa. Mau disentuh, mau kenalan, mau cakap-cakap, Allah nahan. Dam, jangan dulu, kata Allah. Kenapa ya Rob? Bayar dulu maharmu. Nabi Adam nikah Siti Hawa pun pakai mahar. Apa maharnya ya Allah? Allah menjawab, antusalli ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa kali? 100 kali dalam satu napas. Bisa Pak? Catat dulu. Nabi Adam bilang nggak sanggup ya Rob, sengok, nggak bisa. Makanya cicil dam, cicil. Itulah syariat mengajarkan boleh mahar dicicil. Mahar boleh dicicil pun nggak nikah, berarti bukan salah duit. Salah kalian yang nggak mau nyari duit, nyari. Ya. Boleh mahar dicicil. Suruh Allah Nabi Muhammad membayar mahar sholawat sama Nabi, padahal Nabinya belum ada. Hebat loh. Dulu ketika Allah ciptakan nur para nabi-nabi disusun rata rame, ini bersab-sab. Para nabi disusun Allah nur-nurnya. Nur Nabi Adam, nur Nabi Sis, anak Nabi Adam, nur Nabi Hud, Nuh, Saleh, sampai 124.000 para nabi dan rasul baris. Baru Allah panggil satu nur untuk jalan di hadapan nur para nabi dan rasul. Itulah nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semua nur para nabi diciptakan Allah dari nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Daqaiqul Akhbar juga dijelaskan Nabi Abu Bakar As-Siddiq, nur Abu Bakar, nur Umar, nur Utsman, nur Ali, itu dari nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi Adam bertanya, Nabi Adam bertanya, ya Rob, siapa itu ya Allah? Kok lain kali ku tengok, dan kok dia yang kau panggil, kau suruh baris, kau suruh berjalan? Allah jawab, hadza habibi, ini kekasihku. Ahmad namanya di langit, Muhammad namanya di bumi. Proses pertama dalam penciptaan, terakhir dalam pengutusan, itu Nabi Muhammad. Makanya Allah sudah terlebih dahulu mengenalkan Nabi Muhammad dengan dunia. Sampai-sampai dalam hadis kursi Allah Ta'ala menjelaskan, laulaka ya Muhammad, kalau bukan karena kau ya Muhammad, tak akan kujadikan langit bumi beserta isinya. Dahsyat Nabi Muhammad. Maka tak rugi kita selalu salawat sama Nabi Muhammad. Biasanya Muhammad suka kali selawat sambil masak, selawat, goreng tempenya, selawat. Ya Muhaiminu ya salam, salimna wal muslimin. Habis selawat tempe gosong. Lagi pulang tengok, loh mak, ini lauk apa mak? Tempe pak, kok gosong? Gara-gara Muhaimin pak. Muhaimin mana? Selawat ya Muhaiminu ya salam, itu selawat. Selawat apapun, lagunya cemana pun, apapun itu langgamnya silahkan. Namanya selawat menyanjung Rasulullah. Bagaimana nikmat terasa, itulah dilakukan. Jangan sama Al-Quran. Al-Quran tidak bisa suka-suka hati kita. Tak bisa dilanggamkan dengan langgam Jawa, tak bisa langgam-langgam Melayu, langgam Mendeling, langgam Batak, langgam Nias, tak bisa. Karena Al-Quran sudah punya langgam-langgamnya sendiri. Tapi kalau selawat, orang Jawa dengan lagu dan langgam Jawanya silahkan. Orang Batak dengan Bataknya, Mendeling dengan Mendelingnya, Melayu dengan Melayunya silahkan. Karena selawat itu hanyalah sanjungan pujian pada seorang yang sangat dimuliakan. Mau lagu lama bisa,
Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Didangdutkan boleh Ustaz? Boleh. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Iwapeye kan situ lagi. Lagu apapun silakan, namanya menyanjung Rasul. Dalam keadaan apapun silakan. Bahkan ada satu amal ibadah, Pak. Amal ibadah ini walaupun kita ria, walaupun kita pamer, walaupun kita tunjukkan sama orang, tetap bernilai pahala. Itulah salawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedekah ria, hilang pahala sedekah. Salat ria, syirik jadi. Salat karena manusia. Tapi kalau live streaming di Facebook, salawatan sama Nabi Muhammad, tetap berpahala. Niatnya baik, makin banyak pahala. Ini dahsyatnya salawat sama Nabi Muhammad. Ya Bu ya. Pulang dari sini nanti sampaikan sama anak, laki, bini, mantu, sampaikan. Mau hidup kau bahagia nak? Mau mak. Jangan kau lupakan Allah, jangan kau lupakan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu sangat luar biasa, sifatnya pun luar biasa. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Salah satu contoh yang dicontohkan, yang diuswahkan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak pernah pulang dari pasar mengantongi duit. Tak pernah. Begitu terasa ada 2 dirham di kantong, keluar lagi nyari orang, dikasih duit. Sifat sedekah Nabi Muhammad itu luar biasa. Dan bukan hanya memberi harta. Nabi itu nggak bisa dipuji. Artinya nggak bisa dipuji. Ya Rasul cantik kali, lagu tengok, dikasih langsung. Makanya aku kadang nggak bisa buat kayak gitu. Kalau sempat tanya tengok orang, oh cantik kali sorban Ustaz, kau amalkan, gue kasih semua nah untuk kau, gue bilang. Apa nggak pulang nggak pakai sorban aku? Syukur sorban. Kalau bilangnya jubah Ustaz cantik kali, aku buka. Singlet lah aku pulang ke Johor sana. Nabi beda. Dahsyatnya uswah Nabi Muhammad tuh gitu. Suatu ketika datang pengemis, Bu. Pengemisnya datang, ya Rasul, mohon bantuanmu. Rasul nggak punya uang. Rasul buka jubahnya, Bu. Dibuka jubah Rasul, dikasih sama pengemis itu. Dicium pengemis tuh wangi badan Rasulullah. Keringat Rasul tuh wangi, Bu. Beda sama keringat laki, Bu. Ini pengemis pergi bawa jubah Rasulullah, pergi di pasar Madinah, dilelang, lelang. Ini aku jual jubah, walaupun satu jubah ini luar biasa, jubah Muhammad. Datang orang yang paling kaya membeli, dihargai sampai ratusan ribu dirham. Karena ini jubah Rasulullah. Dia senang dengan Rasulullah, sayang sama Rasulullah, dia pergi ke rumah Rasul, jubah itu dibalikkan lagi sebagai hadiah. Asbab sedekah Rasul, orang jadi punya duit, orang punya amal. Ini luar biasa. Dahsyat. Jubah Rasul dikasih sama pengemis, pengemis menjual dapat duit, jadi kaya. Balik lagi jubah sama Rasul. Artinya orang yang memberi sama orang lain ikhlas karena Allah, pasti balik lagi sama dia dan bahkan bertambah. Dan datangnya kemari, kami datang kemari pun untuk membawa itu juga. Mana tahu, mana tahu mau kayak itu. Awal nggak maksa. Datang tim Yayasan Al Barokah untuk membangun pondok pesantren yang ditinggalkan oleh almarhum Buya Tengku Zulkarnain. Ini tim-timnya dibuatlah keliling-keliling safari dakwah sekaligus penggalangan dana. Aku yakin, tahu aku cakap ibu hati dari ibu nih. Ustaz nggak bilang dari awal, kami nggak bawa dompet sholat. Tahu aku itu. Tahu aku itu, tahu. Emak kan kalau sholat maghrib, sholat isya kan nggak bawa dompet. Ya kan mak? Biasanya kalau undangan baru bawa duit. Sholat payah. Rumah dekat. Oh nggak apa-apa lah, nggak usah lah, ajak kami di rumah, diajak ibu tuh kami ke rumah aja nanti Ustaz, nggak usah lah Bu, nggak usah. Kan gampang, masalah teknis itu nggak ada masalah. Hari ini kita ikrarkan, Ustaz aku mau
membantu pesantren, berapapun itu nanti cakapkan, buat nama, nomor handphone, alamat. Mau transfer rekening boleh, mau diantar ke pondok pesantren Tanjung Sari di Setiabudi Medan boleh, mau orang ini datang ke rumah ibu pun boleh, mau langsung sekali cash datang boleh, mau besok dibayar boleh, mau sampai 6 bulan ke depan pun boleh. Karena uangnya tidak untuk hari ini, dikumpulkan untuk pembangunan pondok tahfizul Quran. Ini datang. Ini nanti juga sekaligus ada lelang Al-Quran. Jam berapa Isa, Bang? 10 menit lagi. 10 menit lagi. Nah, karena bisa nggak lama lagi Bu, aku pun nggak lama lagi ceramah. Ini nanti ada lelang Quran juga. Lelang Quran artinya Al-Quran ini ditandatangani dan dibubuhi kata pengantar dari almarhum Buya Tengku Zulkarnain, dicetak oleh Yayasan Al-Barakah, peninggalan almarhum. Itu Quran satu, harga lelang 100.000. Namanya lelang, kita hanya mewakafkan uangnya, dan Al-Qurannya akan dikirimkan kepada yang membutuhkan. Ada tempat-tempat di Sumatera Utara yang tak pernah punya Quran lagak cantik kayak gitu. Ibu masih enak, kita masih enak, Quran di masjid banyak walaupun nggak dipakai-pakai, cuman pajangan aja. Ya dipakainya, kalau mama yakin aku sambil nunggu Isya diambil ya. Kalau ayah jangan harap lah, ada tasbih aja terlampar nggak dipikirkannya. Kapan itu bisa dimanfaatkan? Bisa kosong lemari itu, semua baca Quran pas Ramadan habis dulu. Itu pun tadarus saja, habis tadarus sudah. Nah, hari ini kita nggak baca Quran, tapi kita menyumbangkan wakaf Quran, satu Quran aja. Diantarkan Qurannya ke Tanah Karo, ke Simalungun, ke Baros, ke daerah-daerah pelosok. Dengan uang 100.000 kita mewakafkan untuk beli Quran. Qurannya diantarkan ke sana, uangnya untuk guru-guru ngaji di sana. Yakinlah, pahala orang itu pun nyampe sama kita. Itulah shadaqatun jariyah. Rumah dibangun gedung, begitu ninggal rumah nggak ngikut Bu. Mobil mewah, kereta mewah dibeli, dikreditkan, mati-matian awak keringat dingin nyarikan duitnya, datang tukang showroom dialir pucat muka awak, itu pun tak dibawa sampai mati. Uang banyak di ATM, uang banyak di lemari, begitu ninggal pun tak bisa dimanfaatkan. Tapi ketika 100.000 untuk infak Al-Quran, sampai mati pun tetap mengalir pahalanya. Selama orang mengaji, membaca, belajar, menafsirkan, mentelaah, mentadaburi Al-Quran, selama itu pun pahala tetap nyampe. Cuman 100.000. Apalagi untuk pondok pesantren yang bukan cuma 100.000. Entah kami nggak bisa ngasih duit, cuman 5 sak semen yang bisa Ustaz, silakan cakap. Cuman batu bata Ustaz, berapa biji Bu? 100 biji boleh, asal janganlah diantar 2 biji batu bata, nggak ada otak namanya itu. Itu pun batu bata diambilnya di jalan orang lewat. Aku cuman ini bisa nyumbang Ustaz, batu bata berapa biji Bu? 2 biji, nggak ada otak Ibu ya. Nggak jelas. Diambilnya punya orang pas lewat. Nah, sepala setiap hari lewat ambil 2, setiap hari ambil 2, kan enak. Sebulan kan bisa jadi 60 Pak. Sedekahun jariyah, nilai pahalanya sangat luar biasa. Yakini orang yang bersedekah tidak akan pernah miskin, pasti jadi kaya. Jangan nunggu kaya baru bersedekah. Yakinlah orang bersedekah pasti bisa kaya. Saya kira Bapak Ibu yang mulia, sekilas info tentang keagungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam hari ini, mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Kiranya ada hal-hal yang penting nanti berhubungan dengan pondok pesantren, Bapak Ibu boleh silakan langsung tanya-tanya sama tim yang megang-megang ya. Nah, dan sebelum kita akhiri, mari kita dengarkan bersama ada arahan atau penyampaian dari Yayasan Al-Barakah mengenai pondok pesantren dan lelang Al-Quran kita. Usikum nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah ya Basir, ya Sami'u ya Alim, ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith.